Silakan masuk. Mas Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas Gifari. Silakan masuk. Apa kabarnya, Mas Gifari? Waduh, lagi nggak begitu enak badan nih, Dok. Kenapa nih? Iya, Dok. Mana lagi puasa kan, Dok? Oh iya. Gimana puasanya? Ya, alhamdulillah sih lancar ya, Dok. Iya. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasa lancar dan semoga berkah semuanya. Amin. Amin. Ya. Jadi gini, Dok. Nih kita kan saya mau berkeluh kesah nih, Dok. Iya. Apa? Di rumah saya banyak yang sakit, Dok. Oh iya, lagi musim memang ya. Lagi musim sakit kan sekarang ini. Iya. Terutama anak-anak ya yang lagi banyak insiden kejadian. Rumah sakit banyak kan, Bro? Ya jangan rumah sakit, puskesmas juga. Puskesmas ya? Puskesmas juga Iya. penuh di mana-mana dan memang bener penuhnya sama anak-anak. Iya betul, penuhnya sama anak-anak. Sementara ini yang menjadi 3 besar penyakit yang paling banyak itu yang pertama DBD, pneumonia, dan sekarang lagi hype lagi nih flu Singapura. Nanti kita bahas satu persatu ya tentang ini. Mana-mana yang perlu kita sikapi lebih lanjut lagi, mana yang menjadi perhatian dan pengertian kita juga supaya kita bisa menyikapinya, supaya kita bisa menanganinya, terutama mencegahnya supaya jangan sampai terpapar itu. Dan kalau misalnya sudah terjadi ya apa yang perlu kita lakukan pada anak-anak kita, nanti kita bahas satu persatu dan semoga nanti akan banyak manfaatnya. Nah, ikuti terus nih Potlaksmi kali ini, Ya. kali ini. Jadi gimana, Dok? Mulai dari flu Singapura kali ya? Flu Singapura, Kenapa iya. namanya ada Singapura? Iya, kenapa namanya ada Singapura? Sebenarnya salah kaprah sih penamaan flu itu. Dari namanya aja, flu Singapura sebenarnya penyebabnya bukan virus influenza, tapi virus penyebab yang lain, enterovirus dan coxsackie-virus sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Apa itu, Dok? Biar para pendengar podcast kita tahu tuh, Dok. Iya, jadi karena coxsackie-virus dan enterovirus itu yang menyebabkan jadi penyebab utama penyakit ini. Tapi kenapa disebutnya flu? Karena memang pada saat masuk itu pertama itu gejala-gejalanya mirip flu. Sebenarnya gejala-gejala umum dari semua infeksi baik itu virus, bakteri ataupun jamur itu memang gejala umumnya ada demam, ada batuk pilek, rasa tidak enak badan, nyeri. Nah, terutama kalau anak-anak pasti jadi rewel. Nah, itu dia. Tapi nanti pada saat masa inkubasi ini sudah berakhir 1-2 hari kemudian setelah demamnya itu akan timbul ruam-ruam itu merah-merah ya? Iya, seperti merah-merah. Kalau kita bilang tuh pakul-pakul atau lenting-lenting yang nanti terisi oleh air. Seperti kalau misalnya kita seperti mirip-mirip cacar, tapi mirip tapi tak sama gitu. Serupa tapi tak sama. Itu ada di tangan. Jadi kalau di sebenarnya pengertiannya itu ada HFMD disease. Itu, Dok. Hand, tangan, foot, makanan, kaki, mulut, disease. Jadi penyakit tangan, kaki dan mulut. Berarti harus sering-sering kita lagi untuk sama COVID. Sebenarnya harusnya memang karena paparannya itu banyak karena higienitas. Karena higienitas. Selain daripada kontak langsung juga kontak tidak langsung, bahkan alat-alat makanan atau alat-alat yang biasa dipakai sama anak-anak di tempat bermain itu bisa menjadi sumber penularannya. Berarti kita ngomong mesti standby hand sanitizer lagi dong ya. Itu salah satu yang perlu bisa kita lakukan untuk pencegahan, prevensi. Salah satunya ya, selain memang daya tahan tubuhnya kita harus tingkatkan pada anak-anak ini. Balik lagi ke tentang asal mulanya tadi namanya Singapura. Kenapa Singapura? Karena memang pernah ada kejadian luar biasa yang waktu itu terjadi di Singapura. Luar biasa di Singapura. Luar biasa gimana tuh? Kenapa bisa dibilang luar biasa? Sampai banyak penderitanya tuh sampai banyak, bahkan sampai banyak yang meninggal juga. Sampai 70-an kalau nggak salah yang meninggal di Singapura itu. Kejadiannya tahun 90-an. Tahun 90-an ya. 90 tahun 2000-an deh. Belum diidentifikasinya sebagai penyakit apa namanya itu dulu? Ya, padahal sebelumnya itu tahun 50-an, 60-an itu pertama kali ditemukan itu malah di Kanada, di Toronto atau Kanada. Itu pertama kalinya, tapi karena disebut flu Singapura itu kejadian luar biasa. Terjadi di Singapura. Pertamanya di Kanada. Jadi hype-nya di Singapura, karena itu disebutlah flu Singapura ini. Padahal sebenarnya
namanya sebenarnya bukan flu. Flu itu kan harusnya virus influenza. Nah, ini beda sebenarnya, virusnya virus enterovirus dan oxakivirus. Nah, bahkan nama Singapura itu karena kejadian luar biasa pertama kali terjadi di Singapura, walaupun insiden pertamanya terjadi di Kanada. Jadi namanya doang di Singapura. Namanya doang sebenarnya salah kaprah, tapi ya karena sudah terjadi seperti itu, sudah digeneralisir ya kita sebutnya itu. Tapi sebenarnya kalau mau disebut dengan benar HFMD disease. HFMD disease, hand, foot, mouth disease, penyakit kaki, tangan, kaki dan mulut seperti itu. Berarti kalau ada kontak yang melibatkan tangan, kaki bisa. Iya bisa. Ya itu tanda-tanda gejala-gejalanya itu yang tadi saya katakan merah-merah papul-papul itu di kulit tangan dan kulit kaki itu di tangan, di kaki dan di mulut. Di mulut itu di rongga-rongga mulut. Nah, ini yang menyebabkan pemberatan atau yang perlu kita perhatikan terutama pada anak. Kenapa itu perlu kita sikapi dengan baik? Karena pada anak-anak itu akan menjadi sariawan. Sariawan itu akan menjadi dia susah makan, akan menjadi dia rewel, sehingga seharusnya si kuman atau virus ini yang istilahnya tidak terlalu berbahaya, jadi lebih berbahaya karena anak-anak itu tidak mau makan dan menjadi rewel. Itulah yang mengakibatkan dia bisa memperburuk situasi dan kondisi dari penyakit ini, gitu. Dari yang seharusnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kalau misalnya kita orang dewasa, misalnya nih ya, kita orang dewasa, kita tahu badan kita sakit, kita akan mencukupi kebutuhan gizi kita, makan kita akan paksain diri kita. Sedangkan pada anak nggak bisa. Anak mesti ada perhatiin ya, anak kan kalau misalnya nggak nyaman, nggak mau makan. Dan itulah yang mengakibatkan akan makin memburuk keadaan si anak itu, sehingga perlu diberikan perhatian khusus gitu, dari sariawannya, dari sakit yang berasanya tidak enak ini, semua di tangan-tangannya dan di kakinya, terutama si mulutnya itu bikin sariawan dan jadi dia makin susah makan, kondisinya makin turun. Penyakitnya itu bisa mengakibatkan hal-hal komplikasi yang selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin kesannya diberi nama flu Singapura supaya masyarakat nggak begitu panik kali ya. Ya itu kita juga nggak tahu ya, tapi yang penting penanganannya penanganannya dan orang dewasa sebenarnya bisa tertular ini. Bisa, tapi karena yang banyak anak kecil, anak-anak memberatnya pada anak-anak yang. Kalau orang dewasa itu karena kita punya daya tahan tubuh dan imunitas yang lebih baik, dan kita juga punya kesadaran diri di mana kalau kita sakit kita akan mencukupi kebutuhan gizi kita. Kalau pada anak-anak kan susah, kalau dipaksa malah makin trauma. Nah, itulah yang mengakibatkan anak-anak rentan, bahkan bisa menjadi semakin berat. Nah, kalau udah makin berat itu perlu penanganan-penanganan selanjutnya, mudah-mudahan akan lebih bisa diatasi. Iya, kalau nggak bisa bahaya, ternyata menyebabkan kematian juga. Bisa sampai kematian. Iya, bisa sampai komplikasi, bisa sampai meningitis. Jadi virusnya itu bisa. Dok, meningitis itu apa sih, Dok? Radang saput otak. Kok bisa sampai ke otak? Nah, iya, virusnya itu karena daya tahan tubuhnya kita, si anaknya itu lemah. Kalau seharusnya dia itu tidak sampai ke otak karena punya barrier, punya pertahanan diri yang kuat, karena si anak-anak ini bisa sampai ke selaput otak, bahkan bisa ke parenkim otak, bisa jadi encephalitis, bisa meningitis. Nah, encephalitis itu apa? Radang otaknya. Kalau radang di otaknya itu, kalau meningitis itu radang selaput otak. Jadi otak itu ada pembungkusnya itu. Jadi otak, terus ada selaput pembungkusnya itu meningen namanya, lapisan pembungkus selaput otak ini. Jadi kalau meningitis itu radang selaputnya, kalau encephalitis itu otaknya itu yang dalamnya. Iya, itu makin memberat dan pastinya perlu perhatian khusus ya kalau udah sampai ke hal itu. Serem banget loh ya. Iya. Saya sangat jarang sekali terjadi, tapi kita harus punya concern di sini seperti itu. Ngeri banget. Saya mau ngomongin otak. Biasanya kalau Padang, Dok, ada otak. Iya. Ada nih, Iya, kalau udah sampai seperti itu, komplikasi yang berat seperti itu biasanya akan ada sequel, akan ada gejala sisa, akan ada sequel itu maksudnya apa, Dok? Gejala sisa. Jadi residunya gitu.
residunya ya bisa mempengaruhi keterlambatan perkembangan seperti itu. Iya kan, kasihan sekali. Makanya kita cepat-cepat kita tangani, cepat-cepat kita sikapin, mudah-mudahan nggak sampai menyebar dan nggak sampai memberat. Nah, tapi kalau kayak gini apakah bisa bukan dengan cara cukup dengan obat saja atau ada vaksinnya? Gimana dok? Betul, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang sebenarnya virus ini sebenarnya seharusnya sembuh sendiri. Jadi termasuknya self-limiting disease, penyakit yang akan sembuh sendiri. Dia akan mati sendiri sebenarnya. Tapi dengan catatan badan kita punya imun yang adekuat, punya pertahanan diri yang bagus. Kalau misalnya punya pertahanan diri yang bagus, seharusnya bisa sembuh sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada terapi spesifik, tidak ada terapi antivirus, vaksinasi, seperti itu sebenarnya tidak ada. Hanya terapi-terapi yang pertama simptomatik, yang kedua yang suportif. Nah, simptomatik itu hanya mengobati gejala-gejalanya aja. Tadi yang seperti saya awal katakan itu ada demam, ada perasaan gak enak di badannya, pegel-pegel, nyeri, ngilu, batuk pilek, hal kayak gitu. Kemudian itu yang simptomatik. Kemudian terapi suportifnya tentu saja gizi dan nutrisi yang harus kita cukupi. Nah, karena dia sakit nelennya, karena dia sariawan, itu perlu kita berikan yang nyaman, makanan-makanan yang lunak, diet yang lunak, misalnya seperti itu, cairan yang cukup, atau makanan yang kuahnya yang mudah ditelan kayak gitu. Kalau misalnya masih dalam menyusui, harus tetap diberi ASI dan kita perhatikan kenyamanannya. Kalau perlu disendokin misalnya, kita sendokin aja dulu. Susunya juga harus kita banyakin. Susu ASI atau susu formula? Ya kalau masih nyusu masih netek ya susu ASI. Kalau misalnya udah nggak nyusu lagi, susu formula. Karena ini banyak kan di bawah 5 tahun, balita pasti susu formula. Ya kita cukupi aja kebutuhan gizinya yang baik. Dok, sorry. Ini kan memang saya juga beritanya kan kebanyakan anak kecil ya. Betul. Tapi kan sekarang ini kan, ini saya ada beberapa pertanyaan dok. Iya. Apakah si penyakit ini diperkuat sama situasi iklim juga nih dok? Betul. Iya. Kalau hujan dulu nih, jarang ada paparan sinar matahari. Betul. Ditambah juga yang dewasa kan lagi puasa dok. Betul. Karena sekitar saya juga yang sakit sudah orang dewasa dok. Itu sebenarnya nyambung lagi ke yang mau pembahasan kita kedua, pneumonia. Nyambung nih dok. Nyambung dari tadi penyakit HFMD disease itu, kemudian ke pneumonia. Pneumonia ini, kebetulan anak saya baru minggu lalu kena sampai dirawat 3 hari di rumah sakit karena pneumonia ini. Ya kita juga. Waktu gejalanya apa dok? Ya, tentang pneumonia ini sebenarnya